yaitu orang-orang yang membiasakan diri mohon ampun di waktu sahur. Orang-orang yang memperbanyak istighfar di waktu sahur. Berarti orang-orang yang membiasakan diri bangun malam. Bangun malam itu, sholat malam itu ternyata amalan ahli surga. Itu ayatnya. 5 ini coba dipegang Pak. Sampean tulis besar-besar atau nggak usah gede-gede, 5 itu nggak usah pakai Arabnya. Gini judulnya, bikin judul amalan ahli surga. 1 sabar, 2 benar, 3 taat, 4 berinfak, 5 istighfar di waktu sahur garis miring sholat malam. Tempel di dinding kamar sampean dan baca setiap hari. Ya, baca setiap hari. Yang sudah sampean lingkari, yang belum kasih tanda tanya. Why, kenapa? Ya, kenapa? Jangan semuanya tanda tanya semua itu. 1 sampai 5 tanda tanya. Wah, emang nganggur sampean, ya. Nggak pengen tidak masuk ahli surga. Jangan salah satu pun nggak diambil. Kalau 5-5-nya belum mampu, ambillah 4. 4 masih berat, ambil 3. 3 juga masih belum mampu, ambillah 2. 2 juga masih berat, ambil 1. Jangan sama sekali nggak punya amalan hebat. Ini amalan hebat. Masya Allah Pak, ternyata jalan menuju keutamaan itu sudah terang benderang, jelas. Yang bikin nggak jelas itu kita, pikiran kita, kesadaran kita. Nah, kembali kepada hadis. Jadi man arada fadala salatil lail wa huwa naimun fala ya'si fin nahar. Barang siapa yang menginginkan keutamaan sholat malam tetapi dia tertidur, maka siang harinya jangan berbuat maksiat. Penjelasannya seperti tadi. Monggo mari, bagi yang belum dipaksakan dulu Pak. Awalnya dipaksakan dulu. Nanti kalau sudah menjadi sebulan saja itu sampean jaga, insya Allah mesti Pak. Setiap jam itu mesti sampean akan dibangunkan alarm kita. Ya, sekarang pakai jam dulu lah, pakai ini dulu. Nanti lama-lama itu nggak perlu pakai, udah refleks itu nanti. Dan jangan sering suudzon dengan makhluk Allah. Kadang-kadang Allah membangunkan kita dengan mengirim nyamuk Pak. Sore tadi tidur aman-aman saja. Kenapa begitu jam 3 kok nyamuk ada 3-4, yang di kepala, yang di kaki? Itu bukan sembarang nyamuk. Itu nyamuk sebagai jawaban Allah atas doa kita. Kan tadi kita berdoa, ya Allah bangunkan hamba sepertiga malam. Sore tidur nyenyak. Lah kok jam 3 kok nyamuk itu datang? Bengengeng di kuping, ada yang di pipi. Begitu udah ada isyarat langsung bangun. Inilah jawabannya. Jangan malah nyumpah-nyumpah malam ini. Wih, kurang ajar, boleh nak tidur kok nyamuk datang. Kata nyamuk, ya wis terus udah turu. Ya. Oh, saya ini diutus Allah supaya bangunkan Anda. Kadang-kadang gitu Pak. Kemudian yang kedua, man arada fadla syami tatawwu wa huwa muftirun falyahfad lisanahu. Apa pesan Nabi? Man arada fadla syami tatawwu, barang siapa yang menginginkan keutamaan pahala puasa tatawwu, puasa sunnah, sholat puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa Bid, kan puasa-puasa sunnah, namanya puasa tatawwu namanya. Wa huwa muftirun, tetapi dia muftirun tidak sanggup Pak. Mungkin karena pekerjaan yang berat sehingga dia tidak sanggup menahan lapar. Muftir dia itu membatalkan puasa gitu. Apa kata Nabi? Falyahfad lisanahu, maka jagalah tutur katamu, jagalah lisanmu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala keutamaan puasa sunnah, tetapi nyatanya kita tidak sanggup, tidak mampu karena faktor lain, nggak apa-apa. Tapi sebagai penutupnya, penggantinya,
falyahfad lisanahu, jagalah lisanmu, ucapanmu. Jangan sudah nggak puasa tapi ucapannya nggak ada yang manfaat itu. Karena sasaran bidikan daripada puasa itu kan sebetulnya mengajarkan supaya menjaga lisan. Salah satu hikmah dari syariat puasa itu agar lisan kita terjaga. Ya. Makanya kan nanti menjelang Ramadan ini ya akan selalu kita dengar kajian-kajian, kultum-kultum tentang pentingnya memelihara ucapan ketika kita sedang puasa. Nah, kalau kita nggak sanggup melaksanakan puasa, maka kita jaga lisan kita. Ghibah, fitnah, atau ucapan yang sia-sia, laghun, sia-sia itu ditinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, man arada fadlal ulama fa'alaihi bitafakkur. Barang siapa yang ingin atau menginginkan keutamaan, nilai keutamaan ilmunya para ulama, tapi dia tidak sanggup, ya, karena ulama itu mendapatkan predikat tersendiri loh Pak dalam Al-Quran itu. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu sejatinya pewaris para nabi. Bukan nabi tapi pewaris. Pewaris itu yang melangsungkan tugas para nabi. Saya kira kita pengenlah jadi ulama itu. Saya juga pengen, kita juga pengen. Bagaimana nggak pengen ulama itu adalah pewaris para nabi. Tapi kalau nggak mampu karena kurangnya ilmu, ya apa yang disarankan bagi Rasul? Bitafakkur. Banyaklah kamu bertafakkur. Tafakkur itu ya memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Ya. Banyak-banyaklah bertafakkur namanya. Memikirkan kebesaran Allah taala, kemudian lisanmu dihiasi dengan banyak berdoa dan berzikir, ya, sebagai penggantinya. Jangan sampai udah nggak bisa jadi ulama tetapi mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Sebab kalau ulama yang benar itu Pak, mereka itu setiap apa yang dilihat di alam ini itu selalu menjadi pelajaran. Selalu semakin menundukkan, semakin meyakinkan dirinya. Ulama itu kalau dia datang ke gunung gitu, ngelihat gunung itu bukan sekedar ngelihat, oh gunung ini hijau, enggak. Dia tuh melihat itu dengan tatapan mata, tapi juga mendidik hatinya. Tunduk dia. Walaupun tidak diucapkan dengan lisan. Ada dua orang, satu ulama, satu bukan ulama. Sama-sama di pinggir laut. Gitu. Kalau yang ulama itu walaupun dia diam, dia mengambil hikmah. Bergejolak pikirannya. Akhirnya merendahkan diri dia. Waduh, begitu agungnya laut ini ya. Orang bilang surut. Tapi nggak pernah kering laut itu. Sekarang surut, esok pagi sudah meludak. Gimana bikinnya? Tapi bagi mereka yang bukan ulama, ya cuma nonton doang paling gumun. Malah kadang-kadang komen. Mosok laut begini kok batunya gede-gede. Nah, komen dia. Nah, itu. Nah, itu tafakur gitu. Jadi tidak ada satu tatapan apapun bagi ulama warasatul anbiya kecuali dia bisa mengambil hikmah. Baik itu yang berkaitan dengan alam maupun dengan kehidupan. Sama-sama orang, satu ulama, satu bukan ulama, ditimpa diuji sakit, itu beda cara mengambil hikmahnya. Kalau ulama ditimpa musibah sakit itu dia senang Pak. Bukan minta, tapi dia itu senang. Kenapa? Dia yakin setiap musibah yang menimpa dirinya, Allah mengurangi dosanya. Nah, kalau kita kan nggak senang. Apa itu? Yang Rasulullah malah bikin puisi. Apa salahku? Apa dosaku ya Allah?